Nabi Muhammad atau Islam itself sebagai pemuka agama atau sebuah agama yang kesannya mempromosikan perang. Ya, jadi gini, seringkali dalam perdebatan orang mengatakan bahwa bagaimana mungkin Anda mengatakan Islam itu adalah sebuah agama yang damai? Karena pada faktanya, ya, Nabi Muhammad sendiri adalah panglima perang, berperang berulang kali. Bahkan ada sebuah catatan yang mengatakan dia memimpin pasukan Islam itu sampai mungkin 27-28 kali, ya, walaupun perang yang besar itu 7 atau 8 kali. Dan kemudian dia juga membunuh. Dia berperang dalam artian fisik, ya, bukan berperang ide, bukan berperang gagasan, tapi berperang secara betul-betul fisik perang, ya. Sehingga orang mengatakan, dan itu ada ayat-ayatnya, kata-katanya, ya. Nanti tolong Anda jelaskan. Ada ayat-ayatnya, artinya itu diakui oleh Al-Quran sendiri, atau bahkan ada perintah dari Tuhan sendiri bagi orang Islam untuk berperang. Misalnya saja dengan Kristen, kan. Kristen itu, ya, apakah Tuhan Yesus kalau dalam pandangan orang Kristen, bahkan dia punya prinsip, kalau kamu dipukul pipi kiri, kasih pipi kanan, atau kebalik, ya. Kalau kamu dipukul pipi kanan, kasih pipi kiri. Ini kan jadi kayak beda banget sama Islam. Nah, yang kita ingin bicarakan di sini Islamnya dulu nih. Apa pendapatmu atau penjelasanmu tentang Islam sebagai sebuah agama perang atau Nabi Muhammad sebagai panglima perang ini? Ini pertanyaannya berat banget ya. Ya, salam, kembali berjumpa dengan saya di channel ini. Sobatku, pada kesempatan ini kita akan mendengarkan lagi sebuah diskusi yang sangat luar biasa antara Ade Armando dengan Kumaila. Sebuah cuplikan video yang kita lihat bahwa kali ini diskusinya sangat amat seru dan banyak fakta-fakta menarik yang akan mereka perbincangkan. Penasaran dengan videonya? Mari kita sama-sama tonton video berikut ini. Hai Bang Ade. Kita ini akan bicara episode kedua nih dalam logika Kumaila, ya. Kali ini saya ingin bertanya pada Anda atau minta pendapat Anda, minta penjelasan Anda tentang Nabi Muhammad atau Islam itself sebagai pemuka agama atau sebuah agama yang kesannya mempromosikan perang. Ya, jadi gini, seringkali dalam perdebatan orang mengatakan bahwa bagaimana mungkin Anda mengatakan Islam itu adalah sebuah agama yang damai? Karena pada faktanya, ya, Nabi Muhammad sendiri adalah panglima perang, berperang berulang kali. Bahkan ada sebuah catatan yang mengatakan dia memimpin pasukan Islam itu sampai mungkin 27-28 kali, ya, walaupun perang yang besar itu 7 atau 8 kali. Dan kemudian dia juga membunuh. Dia berperang dalam artian fisik, ya, bukan berperang ide, bukan berperang gagasan, tapi berperang secara betul-betul fisik perang, ya. Sehingga orang mengatakan, dan itu ada ayat-ayatnya, kata-katanya, ya. Nanti tolong Anda jelaskan. Ada ayat-ayatnya, artinya itu diakui oleh Al-Quran sendiri, atau bahkan ada perintah dari Tuhan sendiri bagi orang Islam untuk berperang. Nah, ini kemudian seringkali kemudian dibandingkan dengan agama lain. Misalnya saja dengan Kristen, kan. Kristen itu, ya, apakah Tuhan Yesus kalau dalam pandangan orang Kristen, atau bagi kami orang Islam itu kan menganggap, ya, dia nabi, tapi nabi yang betul-betul datang dari bawah, bukan perang dia. Dia itu adalah seorang, mungkin zaman sekarang lebih ke LSM gitu kali, ya. Bergerak di tengah masyarakat, membangun kesadaran masyarakat, bahkan dia punya prinsip, kalau kamu dipukul pipi kiri, kasih pipi kanan, atau kebalik, ya. Kalau kamu dipukul pipi kanan, kasih pipi kiri. Ini kan jadi kayak beda banget sama Islam. Nah, yang kita ingin bicarakan di sini Islamnya dulu nih. Apa pendapatmu atau penjelasanmu tentang Islam sebagai sebuah agama perang atau Nabi Muhammad sebagai panglima perang ini? Ini pertanyaannya berat banget ya. Cuman mungkin kita harus, yang paling penting dari semuanya tuh kita lihat konteks budaya, konteks sosial, konteks zaman lagi pas awal-awal Islam muncul. Ketika aku bilang awal Islam muncul itu berarti ketika Nabi menyebarkannya, ya. Gitu. Ya. Itu
ketika Nabi Muhammad yang menyebarkannya kan, soalnya nanti ada yang argumen Islam itu udah dari Nabi Adam gitu, nanti ada yang komentar gitu. Kita nggak masuk yang itu. Ya, kita ketika aku bilang awal Islam itu berarti ketika awal Nabi menyebarkan Islam. Ya. Nah, konteks zamannya beda. Ketika lagi zaman Nabi, yang namanya perang suku itu biasa. Perang suku ya? Perang suku itu biasa. Okay. Karena kehidupan mereka tuh memang sangat tribal. Jadi ketika apa itu tribal? Suku, sangat kesuku-sukuan. Kan belum ada negara, belum ada pemimpin negara. Ini abad ke-7 ya kira-kira. Betul. Ya? Jadi masyarakat tuh masih hidup berkelompok dalam satu suku. Nah, Islam dalam penyebarannya memang ada yang melalui diplomasi gitu ya. Jadi, akhirnya ada suku yang ngikut, tapi ada juga yang pakai kekerasan emang gitu. Kayak perang, kalah, terus ya udah di bawah bendera keislaman gitu, di bawah payung keislaman itu ada gitu. Tapi kan Islam sendiri ada secara etimologi artinya bisa damai, artinya bisa berserah diri. Jadi memang brandingnya tuh agama damai. Oke. Jadi tapi bagaimana mungkin ya kita mengatakan dia adalah sebuah agama damai, sementara tadi Mela sendiri menyebut nih, ya, dia menundukkan lawan-lawannya dengan menggunakan kekerasan. Itu kan jadi kontradiktif dong. Kalau misalnya kita melihatnya dengan kacamata modern sekarang gitu ya, di mana perang itu bukan norma, kita akan ngelihat ini nggak benar nih. Nah, tapi saat itu mah tidak jadi kontroversi. Maksudnya Nabi melakukan banyak perang itu tidak dimasalahkan oleh masyarakat pada saat itu. Karena menurut kacamata moral orang saat itu ya itu normatif gitu. Banyak-banyak perang itu ya nggak apa-apa, biasa. Dan kalaupun misalnya bukan Islam perang untuk supaya powerful dan dominan, bangsa-bangsa lain, maksudnya suku-suku lain juga berperang gitu. Ya tapi kan kemudian kan Islam itu diturunkan bukan hanya untuk masyarakat Arab pada abad ke-7, ya. Ajaran-ajaran Islam itu kan sampai sekarang disebarkan pada abad 21. Sementara kita tidak lagi menjadi orang-orang yang percaya bahwa itu adalah sebuah hal yang normal. Perang itu nggak normal. Iya, itu makanya jadinya penyebaran Islam yang versi modern sekarang itu sudah dimodernisasi. Kalau penyebaran Islam zaman Nabi masih ada kebutuhan agresi karena Islam itu kan budaya baru ya. Budaya baru. Maksudnya melawan apa? Jadi normanya adalah masyarakat itu politeis, punya banyak Tuhan, aslinya nih ya, penyembah berhala, ya, native-nya tuh begitu, dan normanya begitu. Nah, Islam itu adalah norma baru, konsep tauhid itu norma baru, dan ketika mengenalkan norma baru ke masyarakat yang umumnya tidak memegang konsep itu, wajar kalau terjadi resistensi, wajar kalau terjadi konflik. Nah, karena punya kebutuhan untuk mempertahankan identitas Islam, dan punya kebutuhan untuk meluaskan, ya jadinya konflik itu semacam tidak terhindar ya di situ. Gitu. Oke, taruhlah konflik tidak terhindar. Tapi kita gunakan contoh Yesus, Nabi Isa, ya. Nabi Isa itu memilih untuk ya nggak usah perang lah, kita sebarkan dengan nilai kasih, ya. Orang diharapkan untuk secara perlahan itu akan menerima ajaran-ajaran dari Tuhan dengan cara yang damai, yang halus, yang smooth. Pertanyaan saya begini, kenapa Nabi Muhammad ketika itu, dan sementara Nabi Muhammad ini bukan seorang nobody ya, dia itu somebody di Mekah waktu itu, iya kan? Betul nggak saya? Ya. Kenapa dia tidak menyebarkan itu dengan gagasan aja, dengan ngajak bicara, ngajak dialog gitu ya? Aku
aku tidak tahu secara detail ya gimana konteks sosial di tempat Yesus tumbuh ya di Yerusalem. Maksudnya saat itu tuh apakah mereka dikit-dikit perang. Itu yang ketika Bang Ade bilang Nabi itu perang sampai 27 atau 28 kali. Itu juga dalam waktu yang sangat singkat, mungkin dalam span waktu 20 tahun gitu. Hanya dalam 20 tahun? Iya, jadi tiap tahun perang, ada yang setahun 2 kali gitu. Memang seproduktif itu perangnya karena ya normatif. Nah, aku nggak tahu, bisa jadi Yesus itu bisa bertahan sebagai pasifis karena normanya memang masyarakatnya tidak seagresif di Arab mungkin ya. Ini aku tidak tahu secara detail konteksnya. Oke. Kalau begitu bisa nggak disebut sebagai yang tadi di awal pertanyaannya, Islam itu adalah sebuah agama yang justru mendukung, menyarankan agar umat Islam menggunakan perang? Aku nggak bisa bilang enggak. Karena memang aku nggak bisa bilang enggak. Artinya kamu setuju itu? Dalam konteks. Karena perintahnya memang ada dan ancamannya memang ada. Maksudnya gimana? Ini Nabi Muhammad kan punya kepentingan untuk menyebarkan Islam. Ancaman Nabi Muhammad dieksekusi itu ada. Ancaman bahwa Nabi Muhammad dia itu diancam. Betul. Ancaman Nabi kan punya misi untuk menyebarluaskan Islam gitu. Dan ancaman itu ada, resistensi masyarakat itu ada. Jadinya mungkin dari ancaman itu Nabi Muhammad jadi punya urgensi untuk memperbesar kekuatan, memperbesar kekayaan, memperbesar wilayah, memperbesar pengaruh karena membawa misi itu gitu. Dan salah satu caranya ya memang perang gitu. Dan saat itu saat itu wahyu melegitimasi perang gitu. Oke. Saya tahu Anda adalah orang yang belajar Islam secara serius nih, ya. Boleh nggak Anda kasih contoh nih kepada kita semua tentang misalnya, Anda kan menyebut tadi memang wahyunya sendiri melegitimasi. Bisa nggak contoh-contohnya memang di Quran sendiri ada itu? Ya, di Quran sendiri ada. Ya, boleh nggak di-share? Ada beberapa ya, tapi perlu diperhatikan ayat-ayat ini turun ketika lagi panas ya, ketika lagi masa perang, lagi masa konflik. Ada juga ayat-ayat yang turun ketika lagi masa damai, dan itu memang menyarankan untuk gak boleh perang. Gitu. Gini, jangan masuk ke masa damai dulu. Kita bicara tentang masa perang. Oke. Ayatnya itu seperti apa? Misalnya ada apa ya? Waqtuluhum haitsu saqiftumuhum wa akhrijuhum min akhrajukum wal fitnatu asyaddu minal qatl. Jadi kayak bunuhlah, kebetulan kata bunuh dan kata perangilah, bunuhlah dan perangilah itu katanya sama ya. Akar katanya sama. Jadi kayak perangilah orang-orang orang kafir gitu dimanapun kalian temukan, terus usir dari tempat di mana mereka mengusir kamu ya gitu. Terus ada juga misalnya apa ya? Tadi apa? Perangilah dan bunuhlah itu dan secara etimologi sama. Masalahnya kata bunuh dan kata perang itu secara etimologi sama, pakai qatala sama katanya. Jadi ada juga kayak waqatilul ladzina yuqatilunakum, dan perangilah orang yang memerangimu, wala ta'tadu, tapi jangan berlebihan karena innallaha la yuhibbul mu'tadin gitu. Allah enggak suka yang orang-orang yang berlebihan itu. Ada beberapa ayat sih yang yang memang perintahnya tuh perangilah gitu. Jadi itu beneran ada perintahnya gitu. Ada perintahnya. Jadi memang Quran sendiri menyatakan perangilah dan bunuhlah, ya. Dan yang diperangi dan dibunuh itu adalah orang kafir. Yang di sana definisi kafir itu adalah orang yang tidak berserah diri pada Islam, orang yang tidak menyerah pada Islam. Kalau orang bukan Islam itu masuk dalam kategori kafir nggak? Iya. Kalau dalam terminologi Islam ya, orang kafir itu adalah non-Islam.
Jadi dengan kata lain, sebetulnya Quran memerintahkan umat Islam untuk memerangi orang non-Islam. Oh, aku harus koreksi nih. Jadi ada juga orang Yahudi dan Nasrani yang secara terminologis disebutnya ahlul kitab. Jadi ada maksudnya ahlul kitab, kitabul Injil ya, Alkitab dan Injil gitu. Ada kategori orang kafir dari golongan ahlul kitab gitu. Jadi berarti ada golongan ahlul kitab yang nggak diperhitungkan kafir gitu. Oke, jadi ada orang non-Muslim yang tidak diperhitungkan kafir. Sebenarnya secara arti ya, kafir itu kan artinya ingkar. Mengingkari Allah gitu, mengingkari ajaran Allah. Bisa jadi orang yang ahlul kitab yang tidak termasuk kafir adalah yang tidak menentang Nabi ya, yang tidak menentang Islam, yang tidak menentang wahyu Allah yang Al-Quran ini gitu. Oke. Karena bagi orang Islam, apa yang tertulis dalam Quran itu kita pakai sampai sekarang abad 21. Itu dibaca kan? Iya. Nah, kalau begitu ya, perangilah orang kafir. Itu pertama-tama. Apakah itu artinya memang kami umat Islam, orang Islam kita itu harus memerangi orang-orang non-Muslim? Nah ini salah satu apa ya? Aku ada pernah ngontenin ini tentang aku menentang konsep Al-Quran itu adalah kitab pedoman sepanjang masa. Bukan. Iya, karena memang meskipun orang-orang bilang begitu, sebenarnya Al-Quran itu nggak bisa jadi pedoman sepanjang masa. Kenapa? Banyak yang sudah kadaluarsa konteksnya. Kan kita udah nggak hidup bersuku-suku di mana kita kalau nggak nyerang kita diserang gitu. Dan kalau misalnya kita masih pakai narasi Quran, seolah-olah tuh musuh Islam secara konsep tuh ada terus gitu. Makanya orang terbatas dalam observasiku, orang Islam nih kadang punya ilusi kalau mereka tuh punya musuh gitu. Wah ini nih Yahudi, Kristen, ini musuh Islam gitu. Amerika musuh Islam, apa musuh Islam. Jadi masih pakai mentalitas perang. Padahal sudah tidak kontekstual. Kita kan sudah hidup, udah ada konstitusi negara, udah ada PBB, jajah-jajahan itu udah nggak boleh ya, meskipun dalam prakteknya masih ada gitu, tapi ada hukum tertulisnya gitu loh, udah nggak boleh lagi gitu. Ekspansi kan udah nggak boleh lagi, invasi udah nggak boleh lagi gitu. Ya meskipun masih terjadi ya, tapi kan ada hukum internasional yang menaungi itu. Kalau dulu kan nggak ada. Jadi malah dibanding mengikuti, kalau misal urusan perang ya, dibanding mengikuti aturan perang dalam Al-Quran, mending patuhi hukum internasional yang sudah berlaku. Yang dibuat oleh manusia. Dan yang mana itu lebih progresif. Maksudnya lebih lebih mementingkan kemanusiaan secara universal dan tidak memedulikan identitas kelompok tertentu gitu. Kalau dulu kan saat itu Islam itu punya kebutuhan untuk disebarluaskan dan untuk menjadi dominan. Kita kan udah nggak perlu, kita sudah hidup aman di bawah naungan negara gitu. Oke, saya ulang nih ya, agar jelas nih kenapa dianggap bahwa ada, atau paling gampang gini, Anda kira-kira kan tadi mengatakan sebetulnya agama seperti yang diajarkan pada abad ke-7 itu udah nggak relevan, sebagian paling tidak, termasuk soal perang ini. Terutama soal perang ini. Kalau misalnya gini, kan ada misalnya yang bilang makanya Al-Quran tuh diamalkan secara utuh. Ya terus masa kita mau mengamalkan ayat misalnya wa idza laqitumul ladzina kafaru fadharbar riqab gitu. Dimanapun kamu ketemu orang kafir, penggal kepalanya. Kan nggak mungkin. Meskipun, dan itu kan akhirnya jadi oleh para mufasir itu ya, makanya dilihat ini konteksnya kan ini lagi masa perang. Nah, kalau misalnya konteksnya sudah tidak kontekstual kan berarti sudah tidak relevan gitu. Jadi dia diturunkan pada masa di mana kayak tadi kamu ceritakan ya. Betul. Ini ada Islam dikembangkan oleh kelompok tertentu yaitu kaum Muslim ya. Terus ketika mereka berkembang, mereka diserang, diancam, Betul.
dibatasi. Karena kan aneh kan. Ya. Maksudnya itu kan memang, budaya baru. Gitu. Dan memang betul secara faktual, historis, memang mereka diserang. Ada yang diserang, ada memang nyerang duluan gitu. Maksudnya kalau secara historis ya. Oke. Yang nyerang duluan yang mana ya? Maksud saya gini, yang ini kan saya bicara begini berdasarkan apa yang diajarkan pada saya sejak saya kecil, remaja, dan seterusnya kan. Kan gambarannya kira-kira yang selama ini saya peroleh adalah ini Islam tumbuh dengan damai sebetulnya kan, ya aslinya. Nah, Anda wajah aslinya itu gimana sih? Ya nggak tahu saya. Yang saya tahu mereka berkembang. Nabi Muhammad itu tidak mengajarkan peperangan. Kemudian mereka mulai diancam. Pakai istilah Anda tadi apa, diancam atau apa ya? Iya. Ya jadi mulai si orang-orang Quraisy itu tidak setuju nih dengan perkembangan Islam. Ada yang ditangkap, disiksa, bahkan sampai ada yang siapa, Bilal ya, ya kan, itu sampai dia disiksa, hampir ditelanjangi di bawah padang pasir, di bawah matahari terik dan seterusnya. Ketika itulah mulai orang-orang Islam merasa harus melawan. Ini cerita yang benar nggak sih? Aku harus kembali lagi, siksa-siksaan, ancam-ancaman itu adalah norma. Ketika itu. Seperti perang juga norma, maka siksaan juga norma. Ya, bunuh-bunuhan itu norma. Saling membunuh antar suku itu norma. Karena kepentingan suku adalah keamanan bagi suku mereka sendiri. Gitu. Jika keamanan mereka terancam, mereka akan menyerang orang yang mengancam keamanan suku tersebut. Kalau konteksnya kaum Quraisy itu adalah kaum yang besar dan kuat. Nah, terus ada Islam. Ini aneh nih, kan kaum Quraisy itu tadinya yang dominan. Ini kayak mungkin di mata kaum kafir Quraisy gitu ya. Ini Islamnya aneh, sesat gitu. Jadi mereka harus mereka memandang ini sesat ya? Iya betul, makanya orang memerangi Nabi. Nah, Nabi itu kan dianggap dan itu kan tertulis ceritanya di Quran dan di berbagai sirah. Tuduhan kepada Nabi kan Nabi itu sesat, Nabi itu orang gila gitu. Dan makanya mereka itu pengen mengeksekusi Nabi. Karena menurut mereka Nabi ini orang aneh. Tapi kan kalau dari sisi orang Muslim kan mereka ngerasa mereka adalah kelompok yang selamat dan ingin menyebarkan ajaran itu gitu. Karena supaya selamat gitu. Karena itulah terjadi konflik. Tapi dengan kata lain sebetulnya mereka terancam oleh orang Islamnya, terancam oleh segala macam upaya untuk menghambat mereka untuk bisa membesar kan? Iya. Iya kan? Iya. Dan sebagai konteks memang perang suku itu kan biasa ya. Jadi memang perang suku itu gampang, gesekan itu gampang banget terjadi. Jadi kalau misalnya aku nih dari suku A, terus aku jalan-jalan sendirian, ada orang yang ganggu aku dari suku B, aku lapor ke kepala suku di kepala suku A. Kepala suku aku bisa aja ngajakin perang suku B. Separah itu ya? Separah itu. Oke. Jadi poinnya kan adalah Mela akan mengatakan bahwa hey, ayat-ayat yang minta agar kita berperang itu adanya di sebuah konteks sejarah di mana perang adalah sebuah hal yang normal dan pengadilan bukan norma. Nggak ada pengadilan. Tidak ada. Kalau pengadilan Islam itu kan baru diresmikan kan setelah kayak kehilafahannya udah besar gitu. Baru ada. Artinya udah pengadilan. Anda kira-kira ingat itu pada abad keberapa gitu? Setelah ada kebutuhan untuk pengadilan. Maksudnya keformalannya itu bertahap ya. Iya. Jadi aturan-aturan semacam itu belum ada di masa abad ke-7 itu ya? Ada tapi belum formal. Ya. Jadi sangat wajar. Anda mau bilang gini, sangat wajar kalau ketika itu ya memang diperintahkan untuk ya lawan orang-orang yang mengancam kamu itu. Sebetulnya itu adalah perintah kepada orang-orang Islam yang pada saat itu hidup dalam suasana peperangan. Iya, di dalam dunia yang keras. Dengan kata lain nih, kelanjutannya, ketika sekarang ini sudah tidak lagi terjadi, kita harus akui biar bagaimanapun ada perang, tapi ada aturan internasionalnya. Biar bagaimanapun ada perang, dilarang satu kelompok menyerang kelompok yang lain. Gitu kan?
Jadi dengan kata lain aturan-aturan mengenai itu di masa ini sebetulnya bisa dikatakan tidak relevan. Tidak relevan. Jadi jangan dijadikan pedoman hidup, tapi dilihat sebagai referensi sejarah aja. Kayak di Quran tuh ada perintah perang gini-gini, itu dijadikan catatan sejarah aja. Oh berarti Nabi dan pengikutnya saat itu diperintahkan perang. Ya Dan udah. melawan. Memang kayak dilihat sebagai cerita aja, sebagai cerita sejarah. Tapi jangan dijadikan pedoman, ngapain gitu. Aneh kalau misalnya ini agak menyeramkan kalimat ngapain gitu. Iya, karena misalnya terus aku bawa golok gitu. Terus aku, kamu kafir, bacok gitu. Terus nanti tiba-tiba bacok orang kafir kan konyol. Karena perintahnya begitu ya? Iya, nanti terus masa aku pakai alasan aku kan menaati Al-Quran gitu. Karena Quran bilang carilah atau bila kamu dimanapun bertemu dimana bertemu misalnya bacok gitu. Nah, bunuh ya. Karena maka dari itu biasanya ulama-ulama dan mufasir Muslim kan mengkontekstualisasikan gitu, ngasih tahu ini tuh konteksnya lagi perang. Kalau sekarang nggak boleh. Tapi kan ketika itu dikontekstualisasikan berarti itu kan informasi bahwa itu udah out of context, udah nggak relevan sama konteks kita. Gitu. Ya ini menurut saya menjadi penting kita melihat Anda tuh mengajak kita untuk berpikir bahwa hey, yang namanya kitab suci Al-Quran yang kita anggap atau kami anggap nih artinya orang-orang yang percaya. Sebenarnya bukan kitab suci Al-Quran doang. Kitab suci apa aja. Tahu nggak sih Bang Ade, perang kan sekarang lagi ada konflik Israel-Palestina. Yeah. Orang-orang yang pro Israel itu mereka juga ngutip ayat suci loh. Mereka masih pakai alasan-alasan orang-orang terpilih, tanah yang dijanjikan. Padahal itu konteks zaman Nabi Musa, yang mana Nabi Musa sendiri adalah figur ahistoris. Lebih dari 20 abad yang lalu kalau dia ada. Betul. Yeah. Dan itu kan cara berpikir yang ngaco ya. Maksudnya pijakan faktanya nggak gitu. Kalau misalnya kamu mau mencari moral grounding, ya pakailah konteks sekarang gitu. Iya. Moral groundnya boleh. Oke. Apa sih ajaran moral dari kitab suci? Ada dong. Bahwa you are not supposed to gitu loh. Kamu nggak boleh menindas orang hanya karena keyakinan mereka gitu kan bisa. Lagi-lagi secara konteks. Karena kan tadi kita nemu ada ayat-ayat yang boleh menindas orang karena keyakinannya beda. Yang mana yang bunuh orang kafir. Iya. Tapi kan kira-kira gini, kalau saya bilang, ya konteksnya ketika itu ada orang-orang kafir yang mengingkari Tuhan itu bersikap kejam terhadap kita. Maka lawanlah mereka. Tapi ajarannya itu adalah, kalau kamu itu dilarang, kamu tuh nggak boleh melarang orang lain berbeda keyakinan dengan kamu. Bisa nggak itu sebagai ajaran moralnya? Tergantung, karena zaman Nabi sendiri kan murtad itu hukumannya bunuh. Tapi setelah damai kan baru tuh turun perintah gak boleh memaksa keyakinan orang. Dalam agama tuh gak ada paksaan. Ini mungkin akan menjadi bahan pembicaraan kita di sesi berikutnya ya. Karena menurut saya itu penting tuh. Bahwa Islam memang, itu dalam Quran dikatakan. Dalam Quran. Yang murtad tuh dibunuh. Iya. Ya. Tapi kemudian ada ayat lain yang bilang bahwa tidak boleh ada pemaksaan dalam agama. Oke. Tapi kita kembali ke perang dulu. Sebenarnya tadi juga relevan sama perang. Karena murtad dibunuh itu konteksnya perang. Jadi ketika ada orang yang memutuskan untuk keluar dari Islam, itu pasti dia keluar untuk jadi pengkhianat. Oh, bukan karena dia jatuh cinta sama... dapat hidayah dari agama lain. Dulu tuh orang beragama zaman dulu tuh beda kayak orang di abad Islam kemasan, apalagi sama sekarang. Agama tuh sangat berkelindan dengan politik dan budaya. Karena saat itu belum ada negara, dan saat itu budaya sama agama tuh melebur. Jadi agama-agama yang ada tuh agama adat. Agama-agama politeis yang mereka pegang tuh agama budaya. Nah, sedangkan di zaman modern sekarang ada garis-garis batas yang lebih jelas antara mana, meskipun masih berkelindan, tapi ada batas jelas mana agama, mana budaya yang bukan bagian dari agama, dan mana yang merupakan politik secara lebih murni gitu. Saya masih agak bingung dengan penjelasan yang terakhir ini. Anda mau bilang apa dengan itu? Agama Islam di awal-awal penyebarannya itu politik. Kayak hampir, jadi kalau diagram Venn,
kayak hampir bertumpukan secara persis antara politik dan agama. Iya, karena kan implikasinya juga penyebaran wilayah, distribusi kekayaan, kebijakan-kebijakan yang berlaku. Jadi sangat politik. Sangat politis, betul. Karena Nabi itu kalau perang, kalau habis mengalahkan Bani apa gitu, nanti kan yang kalah jadi tawanan. Anak kepala sukunya biasanya dinikahin. Dinikahin resmi. Dinikahin resmi, dan itu jadi bukan sekedar jadi budak. Ada yang jadi budak dulu terus dinikahin. Yang ini sebelum ada cerita. Nanti Anda balik ke sini ya. Cuman saya mau bilang, jadi waktu itu ini perang nih. Kamu adalah dari suku tertentu yang saya taklukkan oleh orang-orang Islam. Terus perempuan-perempuan di suku kamu itu bisa diambil oleh kami. Bisa. Karena yang berkuasa adalah yang menang. Dan orang Islam melakukan itu? Iya. Dan ini agak menakutkan ya? Karena ini menakutkan karena kita melihatnya dengan kacamata moral modern. Kalau misalnya kita orang zaman dulu, mungkin maksudnya kalau aku bagian dari pasukan muslim misalnya, mungkin pilihan aku hanya menang. Karena jika aku kalah, nanti aku yang diambil jadi budak sama suku lain. Menakutkan. Ya, jadi karena menakutkan ya kita harus perang. Ya kita harus menang. Iya. Dan kalau menang ya memang Anda punya hak untuk mengambil orang-orang yang Anda kalahkan itu sebagai budak Anda. Menurut norma saat itu. Iya. Makanya waktu itu terjadilah perbudakan. Mungkin saya agak belok nih. Maksud saya gini. Jadi itu bahkan diterapkan oleh pasukan Islam, oleh kaum Muslim ketika itu, dan itu dibenarkan oleh ajaran Islam di masa itu. Sebenarnya Islam tuh bukan membenarkan perbudakan ya. Perbudakan itu adalah praktek biasa yang diterapkan di mana-mana, di berbagai belahan dunia pada masa itu. Dan Islam ya konformis pada hal itu. Nggak pernah bilang nggak boleh gitu ya? Nggak bilang nggak boleh, tapi memerdekakan budak atau menebus budak agar merdeka, itu adalah perbuatan baik, perbuatan berpahala gitu. Tapi kembali melarangnya sih enggak. Iya, tapi akhirnya maksudnya akhirnya kan perbudakan kan sampai hilang di Madinah karena banyak yang bersedekah dengan cara menebus budak. Tapi bisa jadi juga itu bertahap karena mungkin kalau tiba-tiba perbudakan diharamkan, ekonomi goyang ya nggak sih? Karena kan pengusaha-pengusaha itu tenaganya pakai tenaga budak. Budak kan nggak perlu digaji. Oke, tapi kembali ke tadi dulu. Jadi aslinya diagram Venn-nya itu gabung Islam, politik dan bisa jadi sangat hampir bertumpukan. Tapi menurut Anda sekarang udah berubah? Sekarang nggak terlalu bertumpukan kayak MUI, misalnya MUI sebagai lembaga yang boleh merilis fatwa kan mereka independen harusnya ya. Mereka kan independen. Udah gitu kan kita boleh kita boleh untuk kalau misalnya aku orang Islam, aku mau keluar dari Islam, aku tidak mengkhianati negaraku gitu. Iya, kayak gitu. Jadi emang udah berubah sama sekali jadinya. Udah berubah sama sekali. MUI ngurusin sertifikasi halal aja. Iya benar. Negara nggak ngurusin agama orang harusnya. Oke. Saya tahu masih ada banyak pertanyaan, atau bukan saya tahu. Saya merasa ada banyak sekali pertanyaan nih yang harus saya terus ajukan dalam hal kaitannya antara Islam dan perang ini. Cuma saya takut penonton ini udah terlalu bosan mendengar kita ngobrol. Tapi mereka juga pasti kepengen tahu lebih lanjut. Jadi kita obrolin lagi di kesempatan yang lain ya. Boleh aja. Kelanjutan dari pembicaraan kita. Termasuk misalnya saya ingin tanya tentang perbudakan. Pernikahan Nabi. Bukan. Islam itu tadi kan di awal kita bicara tentang kayaknya nggak mungkin lah kita bilang Islam itu sebuah agama damai ya. Kalau sekarang, Kalau sekarang dengan reinterpretasi dan rekontekstualisasi yang diupayakan oleh ulama-ulama modern yang pro kemanusiaan dan perdamaian harusnya bisa. Anda harus dengar apa yang Anda katakan nih. Setelah melalui reinterpretasi dan rekontekstualisasi, ada kata Jadi dengan kata lain, aslinya agama ini bukan agama damai. Tapi setelah melewati reinterpretasi dan rekontekstualisasi, reinterpretasi itu penonton adalah interpretasinya
dikaji ulang, dilihat ulang, ditinjau ulang. Rekontekstualisasi tadi. Yang lama itu dibawa ke yang baru di era yang sekarang dan dibaca dengan bingkai kacamata yang sekarang. Bisa dibilang begitu kan? But at first, awalnya, ini nggak bisa dibilang sebagai agama yang damai because dia berperang di mana-mana. Berapa kali? 27 dalam waktu 20 tahun. Karena bisa jadi tanpa invasi dan ekspansi, bisa jadi takutnya nggak terlalu laku. Maksudnya penyebarannya tuh nggak akan semasif itu. Iya. Apapun. Iya, Saya mau bilang bahwa kan orang sering mengatakan enggak, Islam menyebar dengan damai. Enggak, kata Kumaila, seorang yang belajar tentang agama dan sudah menjadi hafiz Al-Quran sejak usia 10, 11, 12. Ini nih orang yang belajar Quran beneran bilang enggak dong. Ya karena ya itu kan berlawanan dengan fakta sejarah. Kan fakta sejarahnya mengatakan bahwa menyebar dengan peperangan. Perang tuh terjadi. Ya. Dan Nabi Muhammad adalah panglima perang. Iya. Tapi biasanya kan orang-orang Muslim bilangnya, dan emang misalnya kayak somewhat true kalau perangnya justified, tapi karena itu Nabi punya keperluan untuk menyebarkan Islam. Mungkin kalau Nabi saat itu memutuskan untuk jadi penyembah berhala juga, ya mungkin nggak perlu ada resistensi perang, ya nggak perlu ada. Ya, untuk tujuan penyebaran Islam, perang dilakukan dan panglimanya adalah Nabi Muhammad. Oke? Kita sepakat ya? Ya itu kan bukan kesepakatan, itu kan fakta yang bisa diverifikasi. Ya, kita sepakat untuk menganggap itu sebagai fakta yang bisa diverifikasi. Oke ya? Itu bukan kesepakatan. Oke. Itu terlepas dari kita sepakat atau tidak, fakta tetap fakta. Itu adalah fakta. Ini penonton tentu saja masih banyak yang mau ditanyakan nih, dan Anda bisa kirimkan di kolom komentar nih. Tanyain ini juga ini dong. Tapi untuk sementara kita ngomong dulu tentang kaitannya antara Islam dan violence ya. Islam dan kekerasan. Karena menurut saya ini relevan sekali untuk ditanyakan dalam sebuah diskusi di abad 21 di Indonesia. Tapi kita berhenti dulu ya penonton. Kita tunggu lagi pembicaraan dengan Kumaila dalam logika Kumaila minggu depan. Oke? Benar ya, janji ya? Insya Allah. Insya Allah. Amin. Oke, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Thank you, Mela. Thank you, Bang Ade. Sama-sama. Puji nama Tuhan, demikianlah video diskusi yang dapat kita dengarkan bersama. Kiranya video ini dapat memberkati kita semua. Dan mari kita doakan Kumaila agar selalu diberkati oleh Tuhan, diberikan kesehatan untuk menyampaikan akan kebenaran. Sobatku, sekali lagi terima kasih buat semuanya. Dan jangan lupa dukung dan juga support channel kami dengan cara like, comment, subscribe, dan juga share, agar kebenaran firman Tuhan semakin disebarluaskan di seluruh dunia. Terima kasih dan salam, sampai jumpa. Amin.